datang di 9FM Radio, from 9 made for you. Persembahan OSIS bidang 9 Semak 3. Bersama saya Golden Sonic dan saya ditemani oleh... Saya Amanda, and we are the host for today. Di dalam episode 9FM kali ini, kami akan menemani teman-teman dengan perbincangan yang santai. Jadi untuk penonton di rumah bisa sambil beristirahat, makan, beraktivitas, ataupun bersantai-santai sambil mendengarkan perbincangan dari kami. Betul banget, kita juga akan bagi episode 9FM ini menjadi 3 sesi. Sesi pertama hari ini kami akan mengundang teman-teman kami dari OSIS bidang 1, dilanjutkan dengan intermezzo, dan sesi terakhir kami akan mengundang teman kita dari OSIS bidang 2. Tapi sebelum mulai, aku mau nanya dulu dong. Amanda, kabar hari ini gimana? Baik dong, walau aku ngerasa kayak belakangan ini tuh suka hektik itu dengan tugas-tugas sekolah. Kalau kamu gimana, Goldwin? Kalau aku sih ya baik-baik aja. Ditambah lagi, aku juga udah gak sabar nih untuk mulai Radio 9FM hari ini. Kalau pendengar di rumah gimana nih? Aku harap semua having a great day dan pastinya sehat selalu. Baiklah, mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai sesi pertama. Mari kita sambut teman-teman kita dari bidang 1. Halo, saya Yunika dari kelas 11 IPA 2. Halo, nama aku Ella, aku dari kelas 10 IPA 3. Oke, halo juga Yunika dan Ella. Pertama-tama, kita dari OSIS bidang 9 ingin berterima kasih atas ketersediaan teman-teman buat hadir di episode kali ini dan mau ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, ngomong-ngomong, perkenalin dong tentang bidang kalian ke pendengar 9FM di rumah ini. Nah, jadi bidang 1 itu adalah bidang kerohanian. Jadi apa yang dikerjain sama bidang 1 itu berhubungan sama agama, kerohanian. Nah, program-program bidang 1 itu ada ibadah yang kalian biasa lihat setiap hari Senin. Terus ada GBA yang biasa kalian bisa lihat di Instastory-nya OSIS Semak 3. Terus kita juga ada teater untuk Natal dan kita juga bakal ada lomba-lomba yang gak kalah menarik sama program-program kita yang lain. Wah, banyak juga ya program-programnya. Benar-benar dedikasi untuk ngurus kebaktian, acara-acara, lomba-lomba, dan lain-lain. Itu benar-benar maksimal banget sih. Dan juga upaya-upaya untuk numbuhin sikap ketuhanan di Semak 3. Ya nih, aku salut banget sama komitmen kalian untuk pelayanan di Semak 3. Ngomong-ngomong tentang kerohanian nih, aku tuh belakangan ini lagi suka banget denger lagu rohani. Kira-kira di sini ada yang mau cerita nggak tentang lagu rohani favorit mereka? Kalau aku sih sekarang lagi dengerin lagu Sentuh Hatiku dari Maria Sandi. Kalau menurut kalian tahu nggak arti lagunya apa? Kalau aku dengerin liriknya sih ya, itu artinya tuh kayak Tuhan tuh selalu ada gitu untuk kita, mau di keadaan yang susah, senang, ataupun sedih gitu. Kalau menurut aku sendiri, lagu ini tuh cerita tentang kemauan kita untuk menyerahkan segala hidup kita tuh ke dalam tangan Tuhan dan mau membuka hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Nah, kalian kan udah sebutin tuh nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu benar banget, dari judul aja bisa kita mengerti gitu. Nah, sekarang aku bakal ceritain detailnya kenapa lagu ini bisa tercipta akhirnya. Jadi, ada seorang anak perempuan yang mengalami kekerasan oleh ayahnya. Karena akan hal itu, anak perempuan tersebut menjadi gila dan langsung dirantai di rumahnya tersebut. Lalu, ia mempunyai seorang teman yang temannya tahu akan hal itu, sehingga temannya setiap hari menghampirinya dan mendoakan sambil menulis beberapa lirik lagu. Nah, karena teman ini punya suatu kesibukan, hal tersebut mengakibatkan temannya harus pindah keluar kota sehingga tidak bisa menemani teman perempuannya yang dirantai di rumahnya tersebut. Nah, akhirnya ia memutuskan untuk keluar kota untuk mengurusi hal tersebut. Tidak lama kemudian, anak perempuan yang dirantai tersebut menelpon temannya yang berada di kota sana itu. Temannya yang di kota sana itu pasti kaget, temannya yang awalnya jadi gila, gak waras, tiba-tiba bisa jadi seakan-akan udah balik normal lagi. Nah, karena itu temannya langsung ceritain. Jadi dia itu rantainya itu ada karat sehingga rantainya itu lepas, dan setelah itu dia langsung pengen ngebunuh ayahnya karena kekerasan itu. Tetapi Tuhan kasih tahu dia untuk mengampuni dan tetap harus bisa mengasihi semua orang meskipun dia udah berbuat salah atau bikin kita menjadi lebih buruk. Karena akan hal itu, anak perempuan tersebut awalnya tidak menerima kenyataan akan hal itu lalu menangis. Dan setelah itu akhirnya dia bisa hidup kembali seperti normal. Kalau dari yang Ella ceritain tadi, apa yang aku bisa ambil sih, menurutku gini ya, kita itu harus bisa mengampuni orang lain gitu.
apapun yang orang lain perbuat sama kita, sejahat apapun orang sama kita tuh harus bisa ngampunin mereka. Kayak contohnya anak yang diceritain Ella tadi, dia aja yang udah dijahatin separah itu sama orang tuanya tuh dia masih bisa ngampunin gitu loh. Kayak kan yang kita hadapin itu tuh nggak mungkin seberat dia kan, jadi ya kita harus bisa ngampunin orang gitu. Wah, aku benar-benar speechless sih sekarang. Kayak dengerin ceritanya aja, kayak anaknya sampai bisa memaafkan ayahnya dengan dikuatkan oleh Tuhan gitu. Itu bikin dengerin aja kayak bikin merinding gitu. Kayak emang sedalam itukah lagu itu? Wah, aku sendiri juga kaget banget gitu loh. Ternyata di balik lagu rohani yang sering kita dengar itu mempunyai makna jauh yang lebih dalam daripada yang kita pikirin gitu. Nah, kayaknya kalian tahu banget nih tentang lagu rohani. Belakangan hari ini, aku tuh lagi sering dengar lagu yang judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Coba kita dengerin bareng-bareng ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak arti dari lagu ini? Kalau aku dengerin tadi sih ya seperti judulnya gitu. Tentang kesempatan kita hidup gitu. Jadi kita tuh harus bersyukur gitu atas kehidupan yang Tuhan telah berikan, karena ini tuh merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik untuk orang lain selama kita hidup. Dan kalau menurut pendengar 9FM itu juga bisa beri pendapat tuh kalian kalau aku dengerin dari lagunya sih tadi kalau aku dengerin sih ya seperti judulnya tadi, kita tuh harus bersyukur atas kehidupan yang Tuhan telah berikan gitu, karena ini tuh merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik untuk orang lain selama kita hidup. Oh ya, kalau pendengar 9FM mau beri pendapat bisa juga tuh, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau menurut bidang satu sendiri gimana? Nah, jadi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu ditulis itu sama seorang hamba Tuhan, namanya itu Pendeta Wilhelmus Latumahina. Nah, pendeta ini tuh mengalami sebuah peristiwa yang bikin dia sedih. Jadi pada tahun 2004, Tuhan tuh panggil anaknya kembali ke rumah Bapa karena kecelakaan lalu lintas. Setelah peristiwa ini, si hamba Tuhan ini tuh bukannya seperti orang-orang lainnya yang malah marah sama Tuhan, yang malah bertanya-tanya sama Tuhan kenapa Tuhan panggil anaknya, tapi hamba Tuhan ini tuh malah menghabiskan waktunya untuk merenungi rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, dalam perenungannya ini, dia itu disadarin kalau hidup manusia itu ada batasnya dan dunia ini tuh fana. Nah, dia diingetin sama Tuhan kalau setiap kehidupan yang udah Tuhan berikan ke kita itu adalah anugerah yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Waktu yang Tuhan beri itu juga kesempatan yang terbaik untuk kita buat berbakti dan melayani Tuhan agar hidup kita ini tuh gak sia-sia gitu. Karena gak selamanya itu kita muda, gak selamanya kita kuat. Jadi selagi kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, ya kita harus melakukan hal-hal yang buat memuliakan Tuhan gitu. Nah, tadi tuh ceritanya bagus banget, apalagi juga relate ke dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita kan emang juga jadi manusia juga hidup harus berjalan terus. Nah, kalian yang punya pergumulan atau punya permasalahan, kalian tetap harus bisa menjalani hidup kalian dan kalian juga tetap bisa bersandar kepadanya. Wah, sekarang aku jadi lebih tahu nih tentang arti di balik lagu ini. Jadi kayak kalau yang bisa aku simpulin itu, hidup ini kita cuma sebentar, namun Tuhan telah memberikan waktu yang cukup buat kita itu untuk memuliakan nama Tuhan dan juga contribute ke society sekitar. Kita udah ngomongin nih 2 lagu, jadi kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari percakapan ini? Nah, yang kita bisa terapin kehidupan sehari-hari, mulai dari lagu Satu Hatiku itu, kita tetap harus bisa ngampunin orang lain yang meskipun udah bikin kita jadi terpuruk banget, udah bikin kita jadi, ya pokoknya jadi lebih down gitu. Nah, mereka pasti juga bisa ngelakuin kesalahan karena mereka juga manusia. Makanya, kita harus bisa ngampunin sesama kita. Nah, kalau dari lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, setiap manusia pasti juga punya pergumulan atau tantangan atau permasalahan yang kadang-kadang sampai kita pasti ngerasa capek banget, kayak kenapa sih kita harus menghadapi permasalahan ini, kayak gak enak banget gitu.
Nah, jadi teman-teman sama guru-guru yang menghadapi permasalahan yang bener-bener gak enak banget sampai rasanya tuh udah gak tahu mau ngapain lagi, kalian tetap harus bisa bersyukur karena Tuhan tetap kasih kalian kehidupan dan kalian juga tetap bisa kuat menghadapi tantangan tersebut. Wah, keren banget nih Ella. Oh ya, kira-kira ada yang mau nambahin nggak pesan buat pendengar 9FM? Jadi teman-teman di rumah, kita jangan lupa untuk selalu bisa mengampuni orang lain, dan kita juga harus selalu bisa bersyukur sama Tuhan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, karena kita harus percaya di balik semua yang telah Tuhan lakukan di hidup kita, pasti Tuhan punya rencana buat hidup kita. Oke deh, pendengar 9FM di rumah bisa diambil ya pesan-pesannya. Dan kami dari Bidang 9 mau terima kasih banyak banget nih buat Bidang 1 yang telah menyisihkan waktu dan tenaga untuk ngobrol sama kita di episode kali ini. Terima kasih juga ya buat Bidang 9 yang udah ngundang kita hari ini. Tadi tuh seru banget loh ngobrolnya. Benar banget. Nah, kita harapnya pembahasan yang kita bahas hari ini tuh bisa bermanfaat, terutama pendengar dari 9FM. Sampai jumpa ya Bidang 9 dan pendengar 9FM. Iya, sampai jumpa. Semoga kita bisa ngobrol lagi dari kesempatan ya. Oke, tadi kece banget nih bincang-bincang sama teman dari OSIS Bidang 1. Oh iya, sekarang kita akan masuk ke sesi intermezzo ya, teman-teman. Iya nih, untuk intermezzo hari ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Kamu tahu nggak bulan itu bulan apa? Bulan ini ya bulan Maret. Ya, aku juga tahu kali kalau bulan itu bulan Maret. Jadi di bulan Maret ini adalah Women's History Month. Women History Month itu kayak pernah denger deh. Kalau dari namanya sih tentang emansipasi wanita gitu bukan sih? Well, nggak salah sih. Jadi, Women's History Month itu dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Dan berdasarkan Wikipedia, Women's History Month is an annual declared month that highlights the contributions of women to events in history and contemporary society. Jadi, di bulan ini itu buat memperingati kontribusi wanita terhadap events di society yang bersejarah. Contoh salah satu tokoh yang aku suka banget yaitu Mary McLeod Bethune, yang menemukan The National Council of Negro Women pas tahun 1935. Mary itu juga seorang aktivis dan juga edukator loh, teman-teman. Selain itu, dia juga mengadvocate untuk wanita kulit hitam untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Wah, keren banget nih. Pendengar 9FM jadi bisa tahu nih tentang tokoh wanita yang sudah banyak membawa perubahan di dunia ini. Teman-teman juga bisa banget nih googlein tentang tokoh-tokoh yang lainnya. By the way, kamu tahu nggak ada film yang mau keluar? Kayaknya banyak deh film yang mau keluar. Coba kamu lebih spesifik dong. Aku kasih clue-nya deh. Filmnya itu dari Marvel Studio. Coba bisa tebak nggak? Black Widow bukan? Betul banget. Jadi, teman-teman, Black Widow akan rilis secara umum pada tanggal 29 April 2021, tapi untuk di Indonesia akan rilis tanggal 7 Mei 2021. Wah, masih lama juga ya. Filmnya kira-kira bakal bercerita tentang kehidupan Natasha Romanoff sebelum Avengers atau bagaimana? Iya, film ini nanti akan jelasin kehidupan Natasha sebelum bergabung dengan Avengers dan akan bertemu dengan Taskmaster sebagai tokoh antagonis yang penuh misteri. Film ini juga terkait dengan peristiwa Budapest yang pernah disinggungnya pada film Avengers 2012 dengan Clint Barton, juga pada film Endgame 2019. Oh begitu ya, sepertinya bakal seru banget nih, soalnya aku sendiri itu suka banget sama Clint Barton. Ya, pastinya seru banget dong. Aku juga nggak sabar nih untuk nonton. Aku yakin teman-teman juga nggak sabar kan? Oh ya, teman-teman, kalian bisa loh kalau mau kirim pesan untuk Bidang 9, 9FM, atau teman-teman Smak 3 yang lain melewati kumpul yang ada di kolom deskripsi atau masuk link gdpd.xyz/9FM Smak 3, gdpd.xyz/9FM Smak 3. Nantinya cerita itu akan kita bacakan secara anonim di intermezzo episode selanjutnya. Wah, seru juga ya teman-teman untuk intermezzonya tadi. Kalau begitu, mari saja langsung kita lanjut ke sesi kedua. Untuk sesi kedua ini kami akan mengundang dua teman kita dari OSIS Bidang 2. Betul banget, kayaknya bakal seru nih kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari OSIS Bidang 2. Yuk, kita langsung kenalan aja sama mereka. Halo semuanya, nama aku Vanessa dari OSIS Bidang 2.
Halo teman-teman, nama aku Anita dari OSIS Bidang 2. Halo juga, sebelum kita mulai, boleh kenalin dulu nggak nih Bidang 2 ke pendengar Line FM? Bidang 2 itu ngapain aja sih? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bidang 2 merupakan salah satu bidang OSIS yang terfokus pada budi pekerti dan anak muda. Nah, Pe, program Bidang 2 itu ada apa aja sih? Untuk program bidang 2 sendiri itu ada 3. Yang pertama ada dana Senin, yang kedua ada beras atau berbagi kasih, dan yang terakhir adalah perayaan Imlek yang baru aja kita rayain 1 bulan yang lalu. Wah, program kalian lumayan banyak dan menarik semua sih, apalagi acara Imlek kemarin. Itu seru banget loh. Iya tuh, walaupun acaranya online gitu, tapi acaranya tuh tetap seru gitu. Kemudian untuk dana Senin pastinya berdampak banget tuh untuk orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, ngomong-ngomong kita bakal ngomongin tentang apa ya hari ini? Nah, untuk hari ini kita bakalan ngomongin tentang keberanian. Mungkin untuk awal-awal aku mau tahu dulu nih arti keberanian menurut pendapat pribadi kalian tuh apa sih? Kalau menurut aku sih ya, keberanian itu tuh basically kayak kemampuan orang untuk melawan apa yang kita takuti gitu. Jadi misalnya aku takut gagal melakukan A, tapi aku tetap melakukannya dengan percaya kalau aku tuh nggak bakal gagal. Nah, kalau menurut aku, keberanian itu merupakan sebuah sikap untuk berbuat sesuatu tanpa memusingkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Nah, benar banget. Keberanian sendiri itu ada berbagai macam, seperti berani berpendapat, berani berbeda, berani memutuskan sesuatu, berani bangkit ketika gagal, dan masih banyak lagi. Sebentar. Tadi aku penasaran tuh sama yang berani untuk berpendapat. Soalnya ya, aku sendiri tuh sering banget ngalamin. Misalnya di pelajaran, guru nanya murid. Aku tuh kayak mau jawab, tapi kayak nggak tahu kenapa kayak ada yang narik. Ntar kayak kalau salah gimana ya? Ntar orang lain mikir apa ya kalau aku jawab? Malu nggak sih kayak? Jadi kayak begitu juga dengan bertanya gitu. Yang lain pernah nggak sih kayak gitu? Atau aku doang ya? Ya tuh, kamu nggak sendiri kok, aku juga sering ngerasa kayak gitu. Dan akhirnya itu aku suka ngerasa nyesel. Kenapa ya tadi aku nggak jawab? Aku sendiri jadi ngerasa rugi gitu, karena aku nggak tahu jawaban aku tuh tadi bisa benar atau bisa salah. Nah, aku juga pernah kok ngerasain kayak gitu, tapi kalian semua harus tahu kalau misalnya kejadian kayak gitu tuh umum banget, jadi nggak apa-apa. Tapi memang lebih baik kalau misalnya kita lebih berani untuk mengungkapkan apa yang kita ingin katakan. Setiap orang tuh pasti memiliki rasa malu dan rasa tidak percaya diri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau lawan rasa malu itu atau bersembunyi di belakangnya dan kehilangan kesempatan yang ada di depan kita? Kira-kira cara melawan rasa malu itu gimana sih? Nah, kalau menurut aku, cara melawan rasa malu itu sebenarnya nggak sesulit apa yang kita pikirkan loh. Nah, menurut aku nih ya, hal yang paling pertama dan utama untuk melawan rasa malu itu adalah kita harus menghargai dan percaya dengan keputusan atau jawaban diri kita sendiri. Karena for this case ini, kalau kita bisa menghargai dan percaya dengan jawaban kita sendiri, baik itu benar ataupun salah, itu merupakan hal yang baik sih. Benar juga sih, kayak guru kan juga kayak sebenarnya nggak peduli kita mau jawab benar atau salah gitu. Yang penting kan kita udah berani berpendapat saja. Namanya juga kan belajar. Nah, benar banget. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa untuk menghargai dan percaya dengan diri kita sendiri, selanjutnya kita juga harus bisa memprepare diri kita untuk memprediksi dan menerima hasil dari keputusan yang kita ambil atau jawaban yang telah kita pilih. Karena jika kita sudah terbiasa dan sudah memiliki gambaran hasil keputusan tersebut, maka rasa takut yang kita punya akan berkurang sehingga kita dapat menumbuhkan rasa keberanian lebih dan lebih lagi. Nah, untuk step yang terakhir adalah untuk berani keluar dari zona nyaman. Memang sih, keluar dari zona nyaman itu tidak enak banget pada awalnya dan juga sulit. Tapi kembali lagi ke poin sebelumnya, kalau misalnya kita udah kebiasa, kita akan menjadi lebih percaya diri dan juga menjadi lebih berani. Wah, bagus-bagus tuh poinnya ya. Boleh tuh untuk diterapin. Jadi untuk lain kali, aku bakal berani untuk mencoba merubah kebiasaan rasa malu tersebut.
selain keberanian untuk melawan rasa malu, aku juga pernah tuh dengar yang namanya tuh analisis paralisis. Jadi itu basically tuh kayak orang nggak bisa ngambil tindakan dikarenakan tidak bisa memilih keputusan. Nah, mungkin itu ada hubungannya juga ya dengan keberanian gitu. Kayak seandainya orang itu lebih berani, sehingga mengambil keputusan itu juga berani gitu. Dan akhirnya apa yang kita kerjakan itu terselesaikan gitu. Nah iya, menurut aku sendiri tuh apalagi sebagai pemimpin ya, kita harus berani mengambil sebuah keputusan demi kebaikan dan berlangsungnya sebuah tim, kelompok, ataupun organisasi. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, sebelum kita mengambil keputusan, kita juga harus mempertimbangkan banyak hal loh, dengan cara kayak kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman lain untuk memikirkan dan mempertimbangkan hal-hal yang ada. Wah, bagus banget tuh poin-poin yang kalian sebutin. Nah, untuk pendengar 9FM, kalian punya nggak sih tips and tricks untuk meningkatkan rasa keberanian dan mengurangi rasa malu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Baiklah, mungkin itu saja ya. Kira-kira apa aja yang bisa kita simpulin dari pembicaraan ini? Dan sekalian nih pesan-pesan bidang 2 untuk pendengar 9FM. Kesimpulan dari pembicaraan yang kita lakukan hari ini adalah keberanian itu penting banget teman-teman. Karena dengan keberanian kita bisa mencoba hal-hal baru dan mendapatkan pengalaman baru. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tidak takut untuk gagal. Karena gagal sendiri merupakan suatu proses menuju kesuksesan. Sebelum kita masuk ke pesan-pesan untuk teman-teman sekalian, aku ada sedikit quotes nih dari Tri Saputra Medacito. Fondasi hidup ini adalah keberanian. Keberanian untuk memulai, memperjuangkan, dan menerima konsekuensinya. Nah, kita juga punya pesan buat teman-teman Smart 3. Kita mau ingetin buat teman-teman, janganlah pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena ketiga hal tersebut adalah merupakan sebuah bentuk keberanian, dan keberanian merupakan kekuatan terbesar kita sebagai manusia. Seperti Aristoteles juga pernah bilang, kamu tak akan pernah bisa melakukan apa-apa di dunia ini tanpa keberanian. Karena keberanian itu adalah sebuah kualitas terbesar dari pikiran setelah kehormatan. Oke deh, mungkin itu saja. Pendengar 9FM jangan lupa ya untuk Oke deh, pendengar 9FM jangan lupa ya dengan pesan-pesan yang sudah diberikan oleh bidang 2. Untuk penutup, kami dari bidang 9 ini mau terima kasih banyak nih buat bidang 2 yang sudah menyisihkan waktu dan tenaganya untuk berbincang kita hari ini. Ya, kita juga jadi tahu banyak nih tentang karakter keberanian. Selain itu, perbincangan kita tadi itu bermanfaat banget loh. Iya, terima kasih banyak juga ya buat teman-teman bidang 9 yang udah ngundang kita buat bincang-bincang kecil hari ini. Semoga kedepannya kita bisa ada project bareng lagi ya, dan punya waktu untuk ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Semoga materi yang baru aja kita obrolin bareng-bareng bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baiklah, mungkin sampai sini dulu ya episodenya. Hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang arti lagu rohani dengan bidang 1, keberanian dengan bidang 2, dan tentang Women History Month, serta film Black Widow di Intermezzo. Ya, seru banget ya tadi, dan kita jadi bisa belajar banyak hal baru. Oh ya, teman-teman, kalau kalian mau untuk mengirim pesan untuk bidang 9 atau 9FM atau teman-teman Smart 3 yang lain, kalian bisa kirim pesan itu melalui Google yang ada di kolom deskripsi atau masuk link gdpd.xyz/9FM Smart 3. gdpd.xyz/9FM Smart 3. Nantinya cerita itu akan kami bacakan secara anonim di sesi Intermezzo episode selanjutnya. Aku Amanda, mohon pamit undur diri. Dan aku Godwin, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kami dari awal sampai akhir di dalam episode 9FM hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, yang akan tayang di bulan Mei nanti. 9FM Radio, from 9 read for you.